Dalam perjalanan hidup seorang insan, seringkali terjadi kekeliruan antara dua pelabuhan jiwa, kesenangan dan ketenangan. Banyak yang menghabiskan usianya mengejar fatamorgana kesenangan, padahal yang sesungguhnya dirindukan oleh lubuk hati yang terdalam adalah samudera ketenangan. Kesenangan ibarat buih di lautan, tampak indah sekejap lalu pecah dan hilang tanpa bekas. Sedangkan ketenangan adalah kedalaman samudera itu sendiri, yang diam dan menyimpan mutiara hikmah. Dunia ini panggung sandiwara yang penuh dengan perhiasan dan permainan yang melenakan. Kesenangan duniawi bersumber dari hal-hal yang bersifat lahiriah dan fana, seperti pujian manusia, kemilau harta, dan singgasana kuasa. Semua itu adalah kenikmatan yang menipu, yang dijanjikan oleh nafsu amarah, jiwa kebinatangan yang bersemayam dalam diri manusia. Jiwa ini tak pernah kenal kata puas, selalu gelisah dan mendorong seorang hamba untuk terus-menerus mencari lebih, menjadikannya budak dari apa yang seharusnya ia kuasai. Para sufi telah lama mengingatkan akan bahaya dari ketergantungan pada pesona duniawi yang sementara ini. Mengejar kesenangan yang tak berkesudahan hanya akan menyeret seorang hamba ke dalam lingkaran kehampaan. Semakin ia berlari mengejarnya, semakin jauh ketenangan meninggalkannya. Hatinya akan senantiasa resah, jiwanya akan selalu merasa fakir meskipun bergelimang harta, dan urusannya akan tercerai-berai oleh karena fokus hidupnya hanya tertuju pada dunia. Sebaliknya, ketenangan adalah anugerah langsung dari Allah, sebuah cahaya ilahiyah yang diturunkan ke dalam hati seorang hamba yang beriman. Ketenangan, atau yang disebut sakinah dan tumaninah dalam Al-Quran, tidak bergantung pada riuh rendahnya keadaan di luar diri. Ia adalah kondisi batin yang tentram, sebuah keyakinan kokoh yang bersemayam di dalam kalbu, yang membuat seorang hamba tidak goyah oleh badai ujian dan tidak pula terbuai oleh manisnya pujian. Kesenangan duniawi pada hakikatnya adalah sebuah ilusi yang diciptakan oleh nafsu. Ia menjanjikan kepuasan, namun yang diberikannya hanyalah dahaga yang tiada akhir. Ketika seorang insan menggantungkan kebahagiaannya pada materi atau makhluk, ia sedang membangun istana pasir di tepi pantai. Begitu ombak pasang kehidupan datang, istana itu akan runtuh seketika, menyisakan kekecewaan dan kepedihan yang mendalam. Kesenangan yang bersumber dari dunia ini sangat rapuh, ia datang dan pergi seiring datang dan perginya sebab-sebab duniawi itu sendiri. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa sumber kesenangan seringkali dikaitkan dengan 4 perkara: ilmu, kesehatan, kekayaan, dan jabatan. Namun, beliau menegaskan bahwa keempat hal ini tidak serta-merta menjamin ketenangan. Banyak orang berilmu yang justru resah dengan ilmunya, banyak orang kaya yang cemas akan hartanya, dan banyak pejabat yang takut kehilangan kuasanya. Ini membuktikan bahwa kesenangan lahiriah adalah sesuatu yang berbeda secara substansial dari ketenangan batiniah. Perburuan tanpa henti terhadap kesenangan duniawi akan membuat hati menjadi buta. Ia tidak lagi mampu membedakan mana yang hakiki dan mana yang semu. Hati yang telah dibutakan oleh cinta dunia akan sulit merasakan kehadiran Allah, karena seluruh ruang hatinya telah dipenuhi oleh berhala-berhala dunia. Kehidupan yang seperti ini, meski tampak gemerlap dari luar, pada esensinya adalah sebuah kematian spiritual, karena putusnya hubungan antara hamba dengan penciptanya. Oleh karena itu, seorang salik, atau pejalan spiritual, harus senantiasa waspada terhadap tipu daya kesenangan ini. Ia harus menyadari bahwa setiap kilau yang ditawarkan dunia seringkali menyembunyikan jerat yang akan membelenggu jiwanya. Perjalanan menuju Allah menuntut seorang hamba untuk memalingkan wajah hatinya dari pesona fana ini, dan menghadapkannya secara total kepada sumber kebahagiaan dan ketenangan yang abadi. Jika kesenangan berasal dari luar diri, maka ketenangan sejati memancar dari dalam. Ia adalah buah dari hubungan yang intim dan mesra antara seorang hamba dengan Tuhannya. Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Ini adalah sebuah penegasan bahwa sumber utama dari sakinah
atau ketenangan jiwa adalah kesadaran akan kehadiran Allah yang senantiasa menyertai, mengawasi, dan menyayangi hamba-Nya. Sakinah adalah anugerah yang Allah turunkan ke dalam kalbu orang-orang yang beriman, terutama di saat-saat genting dan penuh tekanan. Ia adalah kekuatan gaib yang menenangkan jiwa yang bergejolak, menyingkirkan rasa takut, dan menumbuhkan keberanian serta keyakinan. Sakinah membuat seorang hamba merasa damai di tengah peperangan, merasa lapang di tengah kesempitan, dan merasa cukup di tengah kekurangan. Adapun tumaninah adalah tingkatan ketenangan yang lebih dalam dan mengakar. Jika sakinah bisa datang dan pergi, tumaninah adalah kondisi jiwa yang stabil dan permanen, di mana hati telah mencapai kepasrahan total dan ridho sepenuhnya terhadap segala ketetapan Allah. Jiwa yang telah mencapai makam tumaninah adalah jiwa yang telah kembali kepada Tuhannya dengan keadaan puas dan diridau, sebagaimana seruan dalam surah Al-Fajr. Maka, jalan untuk meraih ketenangan bukanlah dengan memperbanyak harta atau meninggikan jabatan, melainkan dengan membersihkan hati dan memperbanyak zikir. Zikir atau mengingat Allah adalah cara untuk mengundang cahaya ilahi masuk ke dalam relung kalbu. Semakin sering seorang hamba berzikir, semakin bersinar hatinya, dan semakin terusir kegelapan berupa kegelisahan, kekhawatiran, dan ketakutan dari dalam dirinya. Dalam diri setiap insan terdapat medan pertempuran abadi antara dua kekuatan, nafsu dan hati, kalb. Nafsu, terutama nafsu amarah, adalah representasi dari jiwa kebinatangan dalam diri manusia yang cenderung pada keburukan, egoisme, dan pencarian kesenangan inderawi. Ia adalah sumber dari segala kegelisahan, karena keinginannya yang tak terbatas dan sifatnya yang tak pernah puas. Nafsu selalu mendorong manusia untuk mencintai dunia secara berlebihan. Di sisi lain, hati atau kalb adalah singgasana bagi ruh, percikan cahaya ilahi yang ditiupkan ke dalam diri manusia. Hati pada fitrahnya rindu untuk kembali kepada asalnya, yaitu Allah. Kerinduan inilah yang menjadi sumber pencarian akan ketenangan. Ketenangan adalah basis dari kalbu, sementara kesenangan adalah basis dari nafsu. Ketika hati seorang hamba sehat dan hidup dengan cahaya iman, ia akan cenderung mencari ketenangan melalui ibadah dan kedekatan kepada Allah. Perjalanan tasawuf pada intinya adalah proses tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa, yaitu sebuah upaya sistematis untuk menaklukkan nafsu dan menghidupkan hati. Para sufi mengajarkan berbagai metode, seperti mujahadah, perjuangan melawan hawa nafsu, dan riyadah, latihan spiritual, untuk melemahkan cengkeraman nafsu atas diri. Ketika nafsu berhasil dikendalikan, maka hati akan mengambil alih kemudi kehidupan, dan mengarahkannya menuju samudra ketenangan ilahi. Imam Al-Ghazali menggambarkan jiwa yang berhasil menaklukkan nafsunya sebagai al-nafs al-mutmainah, jiwa yang tenang. Jiwa ini telah terbebas dari perbudakan keinginan dan syahwat, sehingga ia mampu melihat segala sesuatu dengan jernih dan merespon setiap keadaan dengan kebijaksanaan. Pertarungan ini adalah jihad akbar, perjuangan terbesar yang harus dihadapi setiap insan dalam perjalanannya menuju Allah. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern yang penuh dengan kecemasan dan tekanan, zikir hadir sebagai terapi psikospiritual yang paling mujarab. Zikir, yang secara harfiah berarti mengingat, adalah ibadah sentral dalam dunia tasawuf. Ia bukan sekadar aktivitas lisan yang mengulang kalimat-kalimat suci, melainkan sebuah proses penghadiran hati secara total kepada Allah di setiap waktu dan keadaan. Ibnu Athaillah As-Sakandari mendefinisikan zikir sebagai upaya melepaskan diri dari kelalaian dengan senantiasa menghadirkan kalbu bersama Allah. Al-Quran secara eksplisit menyatakan, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram." Quran Surat Ar-Ra'd 28. Ayat ini merupakan jaminan ilahi bahwa ketenangan adalah buah yang pasti akan dipetik oleh mereka yang tekun membasahi lisan dan hatinya dengan zikir. Zikir bekerja seperti air yang menyirami taman hati yang kering kerontangan akibat panasnya gejolak dunia. Ia menumbuhkan benih-benih iman,
menyuburkan pohon makrifat, dan membuahkan ketenangan yang rindang. Zikir memiliki banyak tingkatan. Ada zikir lisan, menyebut nama Allah, zikir kalbu, mengingat Allah di dalam hati tanpa suara, hingga zikir ruh, merasakan kehadirannya dalam setiap tarikan nafas. Bagi para sufi, tujuan utama zikir adalah untuk mencapai kondisi di mana seluruh eksistensi seorang hamba menjadi zikir itu sendiri. Seluruh gerak-geriknya, diamnya, ucapan, dan perbuatannya menjadi cerminan dari kesadarannya akan Allah. Ketika hati telah dipenuhi cahaya zikir, ia akan bersih dari berbagai penyakit batin seperti iri, dengki, dan kesombongan. Zikir memoles cermin hati sehingga ia mampu merefleksikan sifat-sifat keagungan dan keindahan Allah. Dengan hati yang bersih dan bercahaya inilah seorang hamba akan merasakan ketenangan sejati, sebuah kedamaian yang tidak akan bisa direnggut oleh badai kehidupan sekeras apapun. Seringkali, jalan menuju ketenangan dikaitkan dengan konsep zuhud. Namun, banyak yang keliru memahami makna zuhud. Zuhud bukanlah berarti meninggalkan dunia secara total, membenci kekayaan, atau hidup dalam kemiskinan. Para sufi besar seperti Ibnu Athaillah menjelaskan bahwa zuhud yang sejati bukanlah tentang apa yang dimiliki tangan, melainkan tentang apa yang ada di dalam hati. Zuhud adalah mengosongkan hati dari ketergantungan dan cinta kepada dunia, bukan mengosongkan tangan dari kepemilikan dunia. Seorang yang zahid mungkin saja seorang raja atau pedagang kaya raya, namun hatinya tidak sedikit pun terikat atau diperbudak oleh kekayaannya. Ia memandang dunia hanya sebagai sarana dan jembatan untuk meraih kebahagiaan akhirat. Harta di tangannya menjadi alat untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui sedekah dan amal saleh. Sebaliknya, seorang yang fakir bisa jadi bukanlah seorang zahid jika hatinya dipenuhi oleh angan-angan dan ketamakan terhadap dunia. Amal yang lahir dari hati yang zahid, meskipun tampak sedikit secara kuantitas, memiliki kualitas dan nilai yang sangat besar di sisi Allah. Sebaliknya, amal yang lahir dari hati yang tamak dan cinta dunia, meskipun banyak secara kuantitas, bisa jadi sia-sia karena ternodai oleh niat yang tidak murni. Inilah mengapa para sufi sangat menekankan pentingnya meluruskan niat dan membersihkan hati sebelum beramal. Dengan demikian, zuhud adalah sebuah sikap batin yang membebaskan. Ia membebaskan jiwa dari belenggu materialisme dan konsumerisme. Ketika hati telah merdeka dari pesona dunia, ia akan menjadi ringan dan lapang. Dari kelapangan hati inilah sumber ketenangan yang mendalam akan memancar, mengisi seluruh relung jiwa dengan kedamaian dan kecukupan. Kunci lain untuk membuka gerbang ketenangan adalah tawakal, kepasrahan, dan ridho, penerimaan. Tawakal adalah menyandarkan segala urusan kepada Allah setelah melakukan ikhtiar atau usaha secara maksimal. Ia adalah amalan hati yang tertinggi, yang menunjukkan puncak keimanan seorang hamba. Tawakal bukanlah berarti pasif dan tidak berusaha, melainkan berusaha sekuat tenaga lalu menyerahkan hasilnya dengan penuh keyakinan kepada Sang Maha Pengatur. Ketika seorang hamba telah bertawakal, hatinya akan diliputi ketenangan. Ia tidak lagi cemas berlebihan akan hasil dari usahanya, karena ia yakin bahwa apapun ketetapan Allah adalah yang terbaik baginya. Jika usahanya berhasil, ia bersyukur. Jika usahanya belum membuahkan hasil yang diharapkan, ia bersabar dan menerima dengan lapang dada. Sikap inilah yang akan menjaga jiwanya dari guncangan kekecewaan dan keputusasaan. Setelah tawakal adalah ridho. Ridho adalah tingkatan jiwa yang mampu menerima segala takdir, baik yang tampak manis maupun yang terasa pahit, dengan hati yang lapang dan tanpa keluhan. Seorang yang ridho memandang bahwa setiap kejadian dalam hidupnya adalah manifestasi dari kasih sayang dan kebijaksanaan Allah. Ia melihat keindahan dalam ujian, sebagaimana ia melihat keindahan dalam nikmat. Mencapai tingkatan tawakal dan ridho bukanlah hal yang mudah. Ia membutuhkan latihan spiritual yang panjang dan pemahaman tauhid yang mendalam. Namun, buahnya sangatlah manis.
Jiwa yang dipenuhi tawakal dan ridho adalah jiwa yang merdeka. Ia tidak lagi terombang-ambing oleh gelombang nasib. Ia berlayar di atas samudra kehidupan dengan perahu kepasrahan, menuju pelabuhan ketenangan abadi di sisi Allah. Ketenangan batin bukanlah tujuan akhir yang pasif. Ia adalah sebuah kondisi subur yang akan menumbuhkan berbagai buah kebaikan dalam karakter dan perilaku seorang hamba. Ketika hati telah tenang, maka lisan, pikiran, dan anggota tubuh akan ikut menjadi tenang. Perkataannya akan penuh hikmah, perbuatannya akan menebar rahmah, dan kehadirannya akan memancarkan kedamaian bagi sekelilingnya. Menurut Imam Al-Ghazali, jiwa yang tenang, al-nafs al-mutmainah, akan dihiasi dengan sifat-sifat mulia seperti syukur, sabar, cinta kepada Allah, dan selalu berprasangka baik. Seseorang yang batinnya tenang tidak akan mudah terpancing amarah, tidak akan dikuasai oleh rasa iri dan dengki, serta tidak akan silau oleh gemerlap dunia. Ia menjadi seperti gunung yang kokoh, tidak goyah oleh angin pujian maupun badai cacian. Buah lain dari ketenangan adalah kebijaksanaan, hikmah. Hati yang jernih dan tenang mampu menangkap ilham-ilham ilahiyah dan memahami hakikat di balik setiap peristiwa. Ia dapat melihat dengan basyirah atau mata batin, menembus selubung lahiriah untuk sampai pada esensi terdalam. Inilah yang membuat para wali sufi memiliki pandangan yang tajam dan nasihat yang menyejukkan jiwa. Pada akhirnya, ketenangan akan mengantarkan seorang hamba pada kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang tidak lagi bergantung pada faktor eksternal, melainkan kebahagiaan yang bersumber dari kedekatan dengan Sang Maha Indah. Ini adalah kebahagiaan yang dirasakan oleh para pecinta Allah, sebuah kebahagiaan yang membuat segala kenikmatan dunia terasa hambar dan tak berarti jika dibandingkan dengannya. Perjalanan spiritual dalam tasawuf pada hakikatnya adalah perjalanan pulang. Pulang menuju fitrah diri yang suci, pulang menuju kesadaran akan asal-usul ruhani, dan pulang ke haribaan Allah, sumber segala ketenangan. Jalan ini terjal dan mendaki, namun setiap langkahnya dipenuhi dengan keindahan dan penyingkapan rahasia. Perjalanan ini adalah tentang membersihkan cermin hati agar ia kembali bening dan mampu memantulkan cahayanya. Jalaluddin Rumi, sang maestro cinta ilahi, mengajarkan bahwa untuk menemukan kedamaian, seorang insan harus berani menanggalkan topeng ego dan segala bentuk keterikatan duniawi. Ia harus rela mati sebelum kematian fisik menjemput, yaitu mematikan hawa nafsunya agar ruhnya dapat hidup dalam cahaya Tuhannya. Perjalanan ini menuntut kesadaran penuh dan keheningan, untuk bisa mendengar bisikan kerinduan dari lubuk jiwa yang terdalam. Maka, pencarian ini bukanlah pencarian akan sesuatu yang berada di luar diri. Ketenangan itu sudah ada, tersembunyi di dasar samudra hati setiap manusia. Tugas seorang salik hanyalah menyelam, menyingkirkan lumpur dan kerak kelalaian yang selama ini menutupinya. Zikir adalah alat selamnya, zuhud adalah pemberat agar ia bisa tenggelam lebih dalam, dan tawakal adalah tabung oksigen yang membuatnya bisa bernafas di kedalaman samudra makrifat. Pada akhirnya, puncak spiritualitas bukanlah tentang kemampuan melakukan hal-hal luar biasa, melainkan saat hati bisa tetap tenang dan biasa-biasa saja di tengah segala gejolak dunia. Saat suka dan duka diterima dengan kelapangan yang sama, saat pujian dan celaan tidak lagi meninggalkan bekas. Itulah saat di mana seorang hamba telah benar-benar menemukan rumahnya, sebuah istana kedamaian di dalam dirinya sendiri, yang di dalamnya ia senantiasa bersama Sang Kekasih, dalam ketenangan yang tiada bertepi.